Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua untuk MA kelas 11 Bahasa Indonesia, pembelajaran Bahasa Indonesia terkait materi teks prosedur. Kali ini kita akan membahas materi tersebut lebih dalam. Jika kemarin kalian telah memasukkan tugas dan lain sebagainya, alhamdulillah tugas-tugas yang kalian masukkan sudah Pak Guru terima, dan ada beberapa tugas yang Pak Guru periksa itu mungkin fullnya kopas di internet, jadi tolong jangan dikopas, jadi tolong baca dan pilah mana yang dimasukkan, mana yang diambil atau mana yang tidak diambil. Nah, pada bagian ini menganalisis struktur teks prosedur dan kebahasan teks prosedur. Jadi strukturnya sudah Pak Guru bahas yang lalu. Strukturnya harus berurutan ya, struktur teks prosedur atau langkah-langkahnya harus berurutan. Yang 1, 2, 3, 4, jangan yang nomor 1 ditaruh nomor 4 taruh nomor 1. Jadi harus berurutan langkahnya. Adapun kebahasan yang digunakan dalam teks prosedur yang seperti yang sudah Pak Guru jelaskan lalu, harus bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Sampai sini mengerti kan? Karena sudah diberikan tugas yang lalu kan? Jadi untuk pembahasan berikut, ada juga sebelum kita masuk pada tahapan, itu ada namanya tentang pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks prosedur adalah sebuah pengantar sebelum kita masuk pada langkah-langkah. Contoh, cara pembuatan nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan ciri khas daerah apa begitu dong? Daerah apa? Jadi itu pernyataan umum adalah pengantar sebelum kita masuk pada urutan langkah-langkah. Sampai sini jelas ya? Berikut juga ada juga dikenal dengan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi tiga bagian. Struktur teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan yang pertama, yang kedua tentang langkah, yang ketiga tentang penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks pada contoh-contoh teks berjudul yang sudah yang Muniswa tulis-tulis. Yang berikut langkah-langkah merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Nah, jadi langkah-langkah ini, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Contoh sama dengan membuat nasi goreng, jadi apa-apa dari langkah-langkah. Nah, yang berikut penegasan kembali. Penegasan kembali maksudnya adalah setelah dia biasanya terletak, dia memang terletak di bagian akhir. Setelah semuanya sudah selesai, kita tutup dengan semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk Anda. Itu adalah penegasan kembali. Sampai sini dimengerti ya dan dipahami kan? Untuk pembahasan berikut ini kita tentang pada umumnya teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Imperatif ini adalah kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah atau imperatif. Dibentuk oleh akhiran kan dan i. Contoh, dibentuk oleh akhiran kan dan i. Contoh ya, dibentuk oleh akhiran kan. Pastikan. Akhiran kan. Terus hindari. Diakhiri dengan huruf i. Akhiran i. Jadi sekali lagi ya, pada bagian pertama menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja perintah. Pastikan. Ambilkan saya gelas air itu. Ambilkan saya baju. Adalah kalimat perintah yang diakhiri dengan kan. Sampai sini mengerti ya? Kita masuk pada bagian kedua. Bagian kedua, banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata kata-kata teknis itu seperti kata-kata yang merujuk pada kalimat-kalimat yang seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Nah, konjungsi dan partikel penambah yang bermakna penambahan. Seperti partikel sudahlah. Nah, ini partikel yang ditambah dengan partikel lah. Ditambah dengan partikel lah ataupun partikel kan.
Yang berikut banyak menggunakan pernyataan persuasif. Jadi yang banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang berikut atau yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, resep makanan, penggunaan alat alat-alat elektronik, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh, ketika kalian membeli HP, dalam dos HP tersebut ada panduan langkah-langkah yang dilengkapi dengan tulisan dan gambar. Paham kan? Sampai di sini Pak Guru anggap sudah memahami karena kalian sudah memasukkan tugas dan tugasnya sangat baik. Masuk pada pembahasan berikut. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasan teks prosedur, mudah bagi kita untuk memahami maksud teks prosedur. Jadi dengan mengetahui struktur dan kebahasan teks prosedur, jadi kalian akan lebih mudah memahami apa maksud dan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Yang pertama, mengartikan kata-kata yang sulit. Jadi ada kan dalam teks prosedur itu ada kata-kata yang sulit. Jadi kata-kata yang sulit ini mungkin karena orang tidak tahu, orang itu kurang mengerti dengan kata-kata tersebut. Contoh kandidat. Kalau kandidat mungkin secara umum sudah dipahami. Oh, kandidat adalah bakal calon. Oh, kandidat itu bakal calon. Jadi orang pasti mengerti, oh kandidat yang dimaksud adalah orang yang akan mencalonkan diri karena dia bakal calon. Paham ya sampai sini ya? Kalau ada kata-kata yang sulit yang kalian temukan dan kalian kurang mengerti dan pahami dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tolong segera ditanyakan kepada Pak Guru agar tidak salah, ya, agar tidak salah mengerti kalian. Nah, yang terakhir ini nanti Pak Guru akan bagikan di classroom. Kalian harus memberikan komentar terkait dengan teks prosedur yang akan Pak Guru bagikan. Jadi berikanlah komentar kalian secara baik, benar, dan sopan tentang teks prosedur. Jadi tentang teks prosedur yang berkaitan dengan struktur dan kaidah teks penulisan, ya. Jadi kalian harus berkomentar tentang teks yang Pak Guru bagikan nanti di classroom. Terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.